Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya di Reska Channel. Di kesempatan kali ini saya akan coba mereaksi video kali ini beda teman-teman. Kadangkala nggak cuman mereaksi sebuah video musik dari tanah air, tapi coba akan saya mix ya apapun itu. Untuk saat ini berhubung lagi hype timnas kita main di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia, maka untuk sementara mungkin saya akan fokus di sini dulu sampai benar-benar berakhir. Kadangkala ya sesekali disisipi video-video reaksi lain, entah dari apa itu. Untuk saat ini saya coba akan reaksi sebuah video ya teman-teman. Kemarin di kandang Arab Saudi, dan sama-sama kita tahu skor berakhir imbang, dan besok tanggal 10 kita sama-sama akan menyaksikan video bukan video sih, pertandingan tuan rumah Indonesia melawan Australia, dan mudah-mudahan di pertandingan yang akan datang besok timnas kita bisa meraih hasil maksimal ya di kandang. Saya berharap seperti itu, dan mudah-mudahan nggak ada kendala teman-teman. Ya udah, seperti apa keseruan dari video yang akan saya reaksi ya, nggak usah lama-lama, mari kita lihat. Witan's got Ragnar in the middle. Ragnar could have left it. Ragnar's second chance. And still Ragnar! Indonesia! Deflected strike! There might be a VAR intervention for earlier in the move, but for now, the celebrations are noisy. Seperti yang diketahui, laga antara Indonesia versus Arab Saudi baru saja digelar. Di laga kali ini, Sintayong menurunkan starting line up yang berbeda dari biasanya. Marcelino yang biasa mengisi line up pertandingan digantikan Witan Sulaiman. Sintayong juga menurunkan pemain debutan yang ditunggu publik tanah air, yaitu Martin Paes. Laga yang berlangsung di King Abdullah Stadium itu berjalan cukup menegangkan. Timnas Indonesia bermain apik sejak awal pertandingan. Lini belakang mampu menunjukkan performa yang solid meski mendapatkan tekanan dari tuan rumah yang dimotori oleh Salem Al-Daswari. Secara luar biasa, Indonesia justru mampu membuka keunggulan lebih dahulu di menit ke-19 lewat gol Sandy Walsh yang membelokkan tembakan Ragnar Oratmangun. Diawali pergerakan apik Rafael Struijk dan Witan Sulaiman, Oratmangun mampu membuat lini belakang Arab Saudi kelabakan dan melepaskan tembakan. FIFA akhirnya mengesahkan gol ini sebagai milik Ragnar Oratmangun. Arab Saudi merespon dengan meningkatkan intensitas serangan mereka, namun lini belakang timnas Indonesia yang digalang JIJ masih sanggup membendungnya. Sayang, pertahanan Indonesia akhirnya jebol juga setelah tembakan Musab Al-Jawair berbelok arah usai mengenai lengan Kelvin Verdong. Martin Paes pun mati langkah dan bola masuk menjadi gol. Memasuki babak kedua, timnas Indonesia mencoba untuk menguasai pertandingan. Cuaca yang cukup panas di Arab memang membuat para pemain Indonesia sedikit kelelahan, apalagi para pemain yang bermain di Eropa. Namun, terlepas dari hasil laga, pelatih Arab Saudi Roberto Mancini memberikan pujian setinggi langit pada timnas Indonesia. Mancini menilai Indonesia punya permainan yang indah. Mantan pelatih Manchester City ini menambahkan, memang pertandingan pertama selalu sulit untuk dilalui oleh seluruh tim, termasuk Arab Saudi. Saya rasa ini menjadi pertandingan yang sulit karena kami mengenal timnas Indonesia dengan baik. Ini juga merupakan pertandingan pertama, dan pertandingan pertama di kualifikasi selalu sulit. Kami mengenal timnas Indonesia dengan baik. Mereka telah berkembang pesat dalam 10 tahun terakhir. Tim Indonesia merupakan salah satu tim yang maju, dan kami telah melihat perkembangan tim U23 mereka. Apalagi sebagian menjadi bagian dari tim utama mereka, ujar Roberto Mancini.
Hajime Mariasu, pelatih Jepang, teman-teman. Salah satu rival menyeramkan timnas Indonesia melancarkan PC War kepada seluruh kontestan di grup C, salah satunya timnas Indonesia. Ya, sosok menyeramkan bagi timnas Indonesia itu ialah Hajime Mariasu. Hajime Mariasu adalah mimpi buruk timnas Indonesia. Ia memimpin Jepang mengalahkan timnas Indonesia di Piala Asia 2023 dengan skor 3-1. Kini Jepang kembali satu grup dengan timnas Indonesia di grup C putaran ketika kualifikasi Piala Dunia. Akan tetapi, lawan perdana Jepang di grup C bukan timnas Indonesia, melainkan adalah Cina. Laga Jepang versus Cina sendiri baru saja tersaji tadi sore. Kedua tim memainkan pertandingan yang cukup menegangkan. Akan tetapi, kemenangan di tangan Jepang dengan skor 7-0. Pelatih timnas Jepang Hajime Mariasu juga sadar dengan kompetisi berat di fase grup. Meski demikian, ia tetap menargetkan untuk meraih 3 poin dalam setiap laga yang dijalani oleh timnas Jepang. Kami mengharapkan persaingan yang ketat, tetapi kami bertekad untuk berjuang dengan gigih dan memenangkan setiap pertandingan. Dan kami akan melakukan yang terbaik untuk mempersiapkan setiap pertandingan di depan kami, ujar Hajime Mariasu. Pelatih timnas Indonesia Sintayong akhirnya buka suara terkait situasi Elkan Bagot yang sampai sekarang belum lagi mendapat panggilan membela skuad Garuda. Seperti yang diketahui, nama Elkan Bagot memang cukup lama absen dari timnas Indonesia, termasuk pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia ini. Melansir dari laman Transfermarkt, diketahui bahwa Elkan Bagot terakhir kali memperkuat timnas Indonesia adalah awal tahun 2024 lalu. Saat itu, dirinya jadi starter saat timnas Indonesia menghadapi Australia di babak 16 besar Piala Asia 2023. Beredar rumor jika absennya Elkan Bagot dari timnas Indonesia ditenggarai lantaran sang pemain yang menolak hadir saat skuad Garuda tampil di playoff Olimpiade Paris 2024 beberapa waktu lalu. Namun dalam pernyataan terbarunya, Sintayong menjelaskan jika situasi yang dialami Elkan Bagot saat ini cukup sensitif untuk dibahas. Pelatih asal Korea Selatan tersebut pun meminta agar Elkan Bagot sendiri yang berbicara terkait masalah yang ia alami di timnas Indonesia. Lebih lanjut, Sintayong menyinggung perihal tanggung jawab para pemain yang dipanggil ke timnas Indonesia. Meski dirinya punya wewenang untuk memanggil pemain, namun para penggawa Garuda harus punya tanggung jawab untuk tidak mengecewakan para supporter ketika sudah berseragam merah putih. Memang ini sangat sensitif untuk dibahas, mungkin lebih baik Elkan yang berbicara, itu lebih masuk akal. Memang semua wewenang ada di tangan saya, tetapi yang saya pikirkan bukan sebagai orang Indonesia, tetapi sebagai pelatih kepala timnas Indonesia. Kalau mau jadi pemain timnas Indonesia menggunakan lambang Garuda di dada mereka, itu harus benar-benar bertanggung jawab dan tidak boleh mengecewakan masyarakat dan supporter, jelas Sintayong kepada Arya Sinulinga. Terbaru ya, teman-teman. Salah satu pemain keturunan yaitu Eliano Raiders mencuat sebagai calon pemain naturalisasi timnas Indonesia. Iya, dia setidaknya dalam 1 bulan terakhir ini sedang dibicarakan. Rumor ini mencuat setelah anggota Esko PSSI Arya Sinulinga mengatakan PSSI sedang memproses naturalisasi pemain keturunan. Pemain keturunan ini tidak pernah dibahas banyak pihak sebelumnya, termasuk di media. Dalam unggahannya di channel YouTube-nya, Arya Sinulinga mengatakan bakal ada pemain keturunan yang menjalani proses naturalisasi di Indonesia pada bulan September ini. Hal ini juga yang membuat spekulasi Eliano Raiders akan dinaturalisasi. Apalagi baru-baru ini, Eliano Raiders terpantau mengikuti akun Instagram Pardi Bahdim. Bagi yang belum tahu, Pardi Bahdim merupakan agen sepak bola yang dipercaya PSSI mengurusi negosiasi naturalisasi pemain keturunan di Belanda. Tak hanya sampai di situ saja, Eliano Raiders juga kedapatan menyukai unggahan akun Instagram timnas Indonesia soal Garuda Calling untuk FIFA Matchday September ini. Jika Eliano Raiders benar-benar memperkuat timnas Indonesia, Sintayong sangat diuntungkan. Eliano Raiders dikenal sebagai pemain versatile atau serba bisa. Pelatih timnas Indonesia Sintayong punya 2 mimpi besar yang ingin diraih bersama tim Merah Putih sebelum masa baktinya berakhir pada Juni 2027 mendatang. Dalam satu kesempatan, pelatih asal Korea Selatan itu optimis Martin Paes dan kawan-kawan dapat menembus ranking 100 besar FIFA.
Menurutnya, saat ini Indonesia memiliki skuad yang berkualitas untuk mewujudkan ambisi tersebut. Target utamanya adalah peringkat FIFA kita ada di top 100. Ini impian saya untuk mewujudkannya. Mari kita coba wujudkan itu, ujar Sintayong. Ranking FIFA terbaru yang dirilis Juli 2024 menempatkan Indonesia di peringkat 133. Untuk mewujudkan mimpi 100 besar, Sintayong masih banyak waktu hingga 3 tahun ke depan. Sebelum menembus ranking 100 besar, Sintayong juga bertekad membawa tim merah putih lolos ke Piala Dunia 2026. Untuk yang terdekat, saya akan berusaha agar timnas Indonesia bisa masuk playoff, sehingga tim ini bisa terus bersaing, memperebutkan jatah lolos ke Piala Dunia 2026, jelas pelatih 53 tahun tersebut. Ya, itu tadi sama-sama kita saksikan. Di sini banyak rangkuman ya teman-teman. Pertama tentang apa itu perform dari timnas yang semakin hari semakin menancap grafiknya, kita sama-sama tahu, dan itu bagus untuk sebuah tim kita ke depan. Terus kedua, yang udah bukan rumor karena tanggal berapa ya, baru kemarin itu Pak Erik mengunggah foto di Instagram beliau tentang 2 pemain keturunan yang akan bergabung dalam waktu dekat, Mas Hilger sama Alejandro Tinjani. Semoga yang saya berharap semoga cepat, nggak ada kendala ya teman-teman. Seterusnya saya sangat puas dengan performa tim kita waktu bertanding di Arab Saudi. Banyak kejutan di sana. Yang saya kasih poin penting adalah kepemimpinan dari Zahid Jas sebagai kapten. Saya salut banget, totalitas. Dan yang kedua, kiprah Martin Paes debutan ya teman-teman. Kita sama-sama tahu Martin sempat membuat publik deg-degan, tapi alhamdulillah ya, untung penalti bisa ditepis oleh Martin Paes. Tapi untuk keseluruhan overall saya sangat puas dengan permainan tim kita saat ini. Dan untuk Coach Shin dan Elkan Bagot, semoga masalah beliau dan Elkan cepat selesai ya teman-teman. Nggak pengen berlarut-larut, mudah-mudahan ada miskomunikasi saja. Saya harap cuman begitu. Saya sangat salut juga lihat komentar dari pelatih Mancini. Itu pelatih kelas, bisa memuji permainan kita dan kepelatihan Coach Shin. Saya hargai itu. Untuk lain-lain gak ada komentar. Oh ya, nantikan video terbaru lainnya seputar timnas, seputar kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga ini. Untuk teman-teman kasih saran, kritik bawah di kolom komentar. Like bagi yang suka, dislike bagi yang nggak suka. Ya, ketemu lagi lain waktu, lain kesempatan. Jaga kesehatan. Bye bye.